Jadi kita mahasiswa jangan asal demo. Kita misalnya demo itu harus memang ada kajian, harus memang ada isi. Ya. Jadi untuk kita berbicara ke pemangku jabatan, kita tidak asal ngomong gitu Bang. Oke. Kalau seandainya nih dalam waktu dekat Bang Genta ingin melakukan mediasi ke pemerintahan dengan melakukan demo gitu, apa nih yang mau dikritisi? Mungkin kebanyakan mahasiswa ada yang bersuara tapi takut. Takut karena apa? Karena takut diancam kah? Atau takut gimana? Nah, itu yang kita mungkin belum kita kaji Bang. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givaril Kotama, selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya mengundang Presma BEM STIE tahun 2024-2025, yaitu Abang Genta Ahmad Mukti. Saya dipanggil dengan nama Bang Genta. Gintau. Bang Genta ya? Iya. Sekarang udah semester berapa Bang? Sekarang sudah masuk semester 7 Bang. Udah semester 7 ya? Semester 7. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, Bang Genta ini Presma terpilih yang baru-baru ini diadain pemilihan ya. Iya. Diadain pemilihan dan alhamdulillah waktu itu ada dua pasangan, ya paslon, dan akhirnya Bang Genta yang dipilih untuk mewakili BEM kampus, Iya. BEM kampus STIE, dan akhirnya menang sebagai Presiden Mahasiswa STIE Sakti Alam Kerinci periode 2024-2025. Dan sebelum itu saya mengucapkan selamat. Iya. Makasih Bang. Ini mungkin teman-teman yang di wilayah STIE dan sekitarnya, teman-teman yang ada di sana, bahkan dosen pun sudah mengetahui Bang Genta, tapi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh khususnya belum mengetahui nih secara detail nih dan mendalam tentang biografi dari seorang Bang Genta gitu ya. Siap. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar paham podcast bagaimana perjalanan hidup dari seorang Bang Genta, Presma BEM STIE. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Genta Ahmad Mukti. Saya lahir di kota Sungai Penuh 21 Februari 2001. Saya sekarang menjabat sebagai Presma STIE Sakti Alam Kerinci periode 2024-2025. Dan alhamdulillah saya kemarin pemilihan raya alhamdulillah memenangkan kontestasi untuk pemilihan raya Presma STIE. Saya bersekolah dulu TK-nya tuh di TK Kuala Tungkal, SD-nya SD Negeri 2 Kuala Tungkal, SMP Negeri 2 Kuala Tungkal, SMA Negeri 1 Kuala Tungkal. Jadi saya besarnya itu di Kuala Tungkal, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oke, jadi Bang Genta ini lahirnya di Kerinci, terus juga apa ya? Dulu orang tua mungkin merantau ke sana, akhirnya bersekolah di sana, dan bergaul di sana gitu. Oke. Terus. Terus saya pindah, saya setelah lulus sekolah SMA 2019, saya mengikuti yang namanya beberapa tes Bang. Tes kepolisian, tes kedinasan, tapi akhirnya nggak terima. Terus pada tahun 2021, saya sama orang tua pindah ke kota Sungai Penuh, kembali ke sini, menetap di sini, dan orang tua kerja di sini. Terus saya berkuliah di sini. Jadi memang takdirnya saya berkuliah di sini. Seiring berjalannya waktu, saya berproses di kampus dari semester 1 sampailah detik ini semester 7. Saya sudah banyak sekali mengikuti beberapa kegiatan di kampus, organisasi di kampus, baik itu dari kader, itu dari bawah, IMA, UKM, dan BEM,
Dulu saya di BEM dulu tahun lalu saya menjabat sebagai Menteri Eksternal. Menteri Eksternal. Ya, Menteri Eksternal, Bang. Dan alhamdulillah di tahun ini saya dipercaya oleh mahasiswa-mahasiswa yang memilih saya ataupun yang tidak memilih saya untuk memegang kepemimpinan untuk BEM STI Sakti Alam Kerinci periode 2024 sampai 2025. Oke. Nah, teman-teman, artinya Bang Genta lama di Tungkal dari SD, SMP, SMA. Iya, Di Tungkal terus merantau lagi ke sini. Maksudnya balik lagi ke sini. balik lagi ke sini. Berkuliah di sini gitu ya. Nah, mungkin ada nggak sih kita bicara perbedaan didikan gitu. Iya. Ada nggak sih perbedaan antara pendidikan atau pola didik dari Tungkal dan Kerinci gitu? Ya, karena sekarang emang berkuliah di STIE dan juga bisa dibilang orang Kerinci juga lah ya. Gimana? Ada nggak perbedaan antara Tungkal dan Kerinci? Mungkin selama saya di Tungkal dan di Kerinci atau lebih tepatnya di Kota Sungai Penuh, itu memang sangat banyak sekali perbedaan, Bang. Dari segi budaya, adat, dari segi pertemanan ataupun dari segi kultur atau iklim itu sangat berbeda, Bang. Oke. Di Tungkal panas ya? Ya, di Tungkal sendiri itu wilayahnya itu lebih ke panas. Oke, panas. Dan wilayahnya itu rawa-rawa. Terus dari segi adat, dari segi budaya lebih kental di Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Dan juga terus dari pertemanannya itu lebih ke saling menghargai. Mungkin di Tungkal ini lebih basicnya itu karena mungkin kurang paham adat budaya, jadi teman-temannya itu jadi lebih kental budaya dan adat di Kerinci di Kota Sungai Penuh. Oke. Ya, kita bicara apa ya tadi? Adat, pertemanan dan pola bergaul ya. Ini kita bicara pendidikan. Menurut tanggapan dari Bang Genta nih selama berada di Tungkal dan sekarang udah nyampe di sini, menuntut ilmu lagi di sini, ada nggak sih perbedaan kualitas pendidikan lah, kita bicara kualitas pendidikan antara Tungkal dan Kerinci gitu? Mana tahu ada perbedaan dan akhirnya nanti ke depan semoga bisa dirubah gitu agar lebih baik lagi. Kalau dalam segi pendidikan yang kita ketahui, Bang, pendidikan di Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini itu sudah lebih ke arah yang lebih maju. Mungkin kalau di Kuala Tungkal itu selama saya bersekolah di sana itu lebih ke berkembang, masih berkembang. Mungkin kalau untuk saat ini saya belum tahu situasi dan kondisi karena saya sudah lama nggak pulang, Bang. Sudah lama nggak pulang ya? Ya, sudah lama nggak pulang. Terakhir pulang kapan? 2021. 2021. Oke, kita lanjut ya. Kita tahu Bang Genta sekarang sudah jadi presiden dan presiden BEM ya. Jangan salah paham teman-teman. Presiden BEM STIE Sakti Alam Kerinci. Bisa dibilang salah satu kampus terbaik yang ada di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kampus kebanggaan lah ya. Mungkin kita sebutin ada beberapa kampus juga yang kebanggaan. Ini salah satunya STIE, STIA, terus juga ada IAIN ya, ada AMIK dan terakhir STKIP, ya kan. Nah, ini salah satu bisa dibilang percontohan lah di jurusan ekonominya, itu STIE Sakti Alam Kerinci. Gimana perasaannya setelah Bang Genta memenangkan kontestasi sebagai presiden? Alhamdulillah, Bang. Kalau dari perasaan saya itu sangat senang. Saya sangat senang dan juga saya sangat bisa saya sangat ya gimana Bang ya ngomongnya, diberi amanah ini, diberi tanggung jawab ini, insya Allah saya akan bersungguh-sungguh dan mengabdi
untuk BEM yang lebih baik lagi. Oke. Pintu. Oke. Kenapa harus ikut di BEM? Alasannya pengen jadi Presma tuh apa? Karena saya tahu nih beberapa orang yang ada di luaran sana ketika menjalankan diri sebagai baik itu ketua-ketua OKP, terus juga ketua-ketua kampus atau Presma, ketua Hima ya biasanya, berambisi gitu. Nah, ada apa? Menurut tanggapan Bang kita kenapa gitu? Kenapa ingin menjadi presiden? Mungkin alasan utama saya mungkin Bang dari pribadi saya sendiri, itu atas dasar kekhawatiran saya tentang permasalahan di kampus, permasalahan organisasi di kampus, tata kelola dan tata itu tata kelolanya itu harus diperbaiki lagi Bang. Saya ingin tuh kalau di organisasi lain seperti IM atau UKM, kita tidak punya wewenang yang lebih luas untuk mengambil sebuah kebijakan. Karena di BEM ini itu badan eksekutif, yang mana eksekutif itu yang memegang kebijakan untuk setiap organisasi di kampus. Iya. Terutama itu alasan utama saya ingin menjadi itu presiden mahasiswa. Terus yang kedua, saya melihat banyak mahasiswa itu yang apatis, Bang. Apatis Ya. Gimana nih? Apatis Gimana nih? mengenai isu-isu yang ada di kampus. Kebanyakan mahasiswa itu lebih banyak diam daripada berbicara. Itu permasalahan yang selama ini terjadi yang ada di kampus. Itu yang saya ingin insya Allah ubah. Saya ingin mencoba membuat mahasiswa itu lebih demokratis. Karena tanpa mahasiswa, ya itulah Bang, tanpa mahasiswa. Jadi kampus-kampus, pimpinan kampus itu juga harus tahu permasalahan tentang mahasiswa-mahasiswanya, ya Bang. Kalau memang mahasiswa itu hanya diam, gimana kampus itu bertindak untuk melakukan sebuah kebijakan? Makanya ada presiden sebagai apa ya, narator dan penghubungnya lah ya, penghubung agar permasalahan yang ada di setiap kampus itu bisa tersampaikan ke pihak kampusnya itu tadi. Lebih ke mahasiswa, Bang. Lebih ke mahasiswa. Namun nanya, apa nih program yang bisa dibilang visi dan misi ya, yang ingin Abang gaungkan di BEM STI ini tadi untuk kepentingan mahasiswanya ya, bukan kepentingan perut ya. Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan? Itu kita ada di visi misi itu ada namanya itu Pordisma. Apa tuh? Forum Diskusi Mahasiswa, Bang. Forum diskusi Ya. mahasiswa. Itu yang ingin kita buka untuk wadah aspirasi mahasiswa. Dan juga kita ingin support juga dari kampus kan. Kampus menerima, kampus juga mensupport apapun itu program mahasiswa demi kebaikan kampus itu sendiri. Oke. Jadi kita ingin memang ada di salah satu di Kementerian BEM sekarang itu ya ada nama kementerian tambahan, nama PIKM. Apa tuh? Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Jadi setiap permasalahan mahasiswa itu bisa disampaikan di Kementerian PIKM. Jadi kita menampung aspirasi mahasiswa untuk kita sampaikan ke pusat pimpinan. Karena apa? Karena kita ingin tuh mahasiswa itu yang demokratis, saya ingin berbicara tentang isu. Karena permasalahan mahasiswa itu mahasiswa sendirilah yang merasakan. Entah itu dari fasilitas kampus ataupun dari hal-hal lain. Itu kan mahasiswa yang merasakan. Jadi kita ingin itu aspirasi mahasiswa itu didengar oleh kampus. Apapun itu. Oke, makanya dibentuklah kementerian baru yang namanya apa tadi? PIKM. PIKM yang didesain di masa jabatannya Bang Genta gitu ya. Oke. Ada lagi program kerja atau visi misi yang ingin digaungkan dan bisa dibilang pembeda ya dari sebelumnya dan sekarang ada gitu. Presiden sebelumnya siapa? Presiden sebelumnya itu sudah Abang Daul Pinanandes. Oke. Beliau ada juga program kerja. Nah, mungkin pembedaan ini
Mungkin di visi misi itu ada yang namanya itu program untuk kewirausahaan dan seni dan budaya. Oke, jadi ngapain tuh? Kita ingin membuka namanya STI Kultur and Entrepreneurship Festival. Itu lebih ke festival seni dan budaya dan UMKM. Mudah-mudahan dengan sokongan semua support, baik itu dari kampus ataupun pemerintah, kita ingin program ini terjalankan. Karena apa? Kita melihat seni dan budaya, kita melihat anak-anak muda pecinta seni budaya, dan juga anak-anak muda yang milik usaha. Kita ingin menampilkan memang potensi mereka di situ. Jadi kita ingin mengangkat seni dan budaya Kerinci dan Kota Sungai Penuh agar lebih dikenal, baik itu provinsi maupun di nasional. Jadi program itu kami buat di visi misi karena kampus kita ini kampus ekonomi. Ya, ekonomi. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ya, jadi ekonomi. ada unsur-unsur kewirausahaannya ya. gitu ya. Jadi unsur-unsur kewirausahaan. Jadi kampus ekonomi, kita ingin kampus BEM ini memang memiliki program tentang ekonomi. Tapi harus ada support dari kampus, dari pemerintah, dari stakeholder. Karena tanpa support mereka, kami tidak bisa berjalan. Ya. Itu mungkin permasalahan yang ada. Oke, permasalahan yang ada ya. Oke, program yang bisa dibilang jadi pembeda nih antara kabinet BEM yang sebelumnya dan kabinet BEM yang sekarang gitu ya. Kalau program yang lanjutan ada? Lanjutan ada. Lanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan, terus bisa jadi ini diimplementasikan di BEM-nya Bang Genta saat ini ya. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan program STI Cup. Namanya itu STI Cup, itu lanjutan dari program tahunan program BEM. STI Cup ini apa? Ngapain? Ini di bidang olahraga, Bang. Oke. Kita ada turnamen futsal di kategori umum dan SMA. Oke. Ayo mungkin dari kawan-kawan dari masyarakat kota Kabupaten Kerinci bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan event turnamen ini. Karena event ini termasuk event yang besar di Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci. Ini melanjutkan event-event sebelumnya. Oke, berarti bisa dibilang event bergengsi ya. Iya, event bergengsi. Sayang kalau misalkan dilewatkan oleh masyarakat yang ada, apalagi pecinta futsal gitu. Iya, pecinta futsal, Bang. Oke, STIF Cup ini apa aja cabornya? Ya, cabang olahraga ya. STI Cup ini hanya satu, Bang. Oh, satu aja? Ya, hanya futsal aja, karena kita melihat kan potensi di Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini di bidang futsal itu sangat baik. Oke. Peminatnya juga sangat banyak. Oke, antusiasmenya gede lah ya dibandingkan dengan cabur-cabur yang lain lah ya. Di balik itu sebagai ajang pembibitan untuk kota, kabupaten untuk mencari bibit-bibit unggul yang akan dipertandingkan mewakili Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Tempat mengasah bakat juga gitu ya. Ya, buat teman-teman nih penggila futsal yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh mungkin bisa nimbrung di sini ikut kegiatan STI Cup yang katanya bergengsi. Iya. Setiap tahun ada. Oke. Itu dia teman-teman, menarik. Balik lagi. Kita sudah bicara tentang program kerja, atau ada lagi program kerja yang ingin disampaikan selama masa jabatan yang mungkin belum disampaikan dari tadi? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya. Kita mohon support dari stakeholder, pemerintah, kampus untuk bisa melaksanakan program itu bisa terjalankan. Oke. Lanjut ya teman-teman, biar paham podcast. Kita bicara masalah apatisme, seluruh apatis ya, terhadap isu-isu yang terjadi dan terkhususnya mahasiswa gitu. Karena kemarin sempat juga saya mengundang si Gufron, lawan dari Bang Genta. Beliau saya brandingkan sebagai aktivis kampus. Ya, kita bicara kenapa saat ini itu di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, khususnya mahasiswa, kurang melek terhadap isu-isu yang terjadi ini di Kerinci, Sungai Penuh. Berhubung sekarang Bang Genta sebagai presiden, kira-kira apa nih faktor yang menghambat orang-orang untuk
tidak kritis menilai kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, khususnya kebijakan apapun itu, atau isu-isu yang terkait isu-isu lingkungan, isu-isu sosial gitu kan. Seharusnya kan kita tahu mahasiswa itu harus kritis, karena dari zaman-zaman dulu mahasiswa itu kan netral dan bisa dibilang orang pergerakan gitu, orang yang menentang sampai adanya apa ya, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, kalau berkaca dari sejarah, mahasiswa itu sangat penting. Nah, kenapa di sini dianggap remeh ya? Bisa dibilang gitu ya? Kenapa tuh? Itu kalau bagi saya sebagai mahasiswa, mahasiswa itu bakal berbicara, bakal mengutarakan pendapat. Kalau masalah apatisme itu, gimana kita memberi kesadaran untuk masing-masing mahasiswa bahwa apapun isu itu memang harus dibicarakan. Itu di program kerja itu yang ingin kita lakukan. Kita ingin setiap minggu atau 2 minggu sekali bikin kegiatan, duduk-duduk santai membahas isu-isu. Jadi ibaratnya tuh mahasiswa Diskusi lah ya. diskusi, sharing-sharing. Jadi mahasiswa ini melek atas apa yang terjadi pada saat ini. Mungkin kebanyakan mahasiswa ada yang bersuara tapi takut. Takut karena apa? Karena takut diancam kah? Atau takut gimana? Itu yang kita mungkin belum kita kaji, Bang. Apakah mereka takut kena intervensi atau apa, itu kita kurang tahu. Tapi kebanyakan memang kita kalau bersuara itu memang sesuai dengan gagasan apa yang kita suarakan, ya itulah yang kita perjuangkan. Oke. Nah, ada nggak wadah di mana nanti ke depan mahasiswa STIE itu bisa mengkritisi kebijakan? Bukan kebijakan kampus, karena tadi kan kementeriannya yang terbaru itu kementerian yang bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi mahasiswa ya untuk permasalahan kampus. Ini ada nggak sih ide dari Bang Genta untuk supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada bisa mengkritisi kebijakan dan bisa merangkul lagi semua mahasiswa untuk bisa melirik, nih ada masalah nih, yuk sama-sama kita sampaikan ke pemangku kebijakan yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ya itu kita lagi, Bang, itu lebih ke iyalah mahasiswa sebagai agen of change. Yo, agen kontrol untuk melakukan perubahan. Ya, betul. Mungkin mahasiswa inilah yang mewakili nanti aspirasi juga sebagian masyarakat, sebagian yang lain itu bisa dibicarakan ke pemangku jabatan. Tapi kan kita tahu mahasiswa saat ini kan kuliah pula. Ya, itu kita mengajak, Bang, kita memang ada permasalahan, ada isu. Ayo kita diskusi, ayo kita saling sharing, ayo kita membahas isu-isu apapun itu. Kalau bisa, jadi apapun itu kita usahakan, kita perjuangkan sama-sama untuk disampaikan ke pemangku jabatan. Oke. Nah, satu lagi, ada beberapa pertanyaan lagi ya. Menurut Bang Genta, demo itu penting nggak sih? Demo itu penting, tapi harus ada isi, Bang. Gimana tuh? Isinya gimana tuh? Isinya itu memang Si permasalahan gitu kan? Permasalahan dan isu-isu itu memang harus dikaji, Bang. Dikaji? Ya, gimana? Harus dikaji, harus memang sesuai data, harus memang ada sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita mahasiswa jangan asal demo. Kita misalnya demo, itu harus memang ada kajian, harus memang ada isi. Ya. Jadi untuk kita berbicara ke pemangku jabatan, kita tidak asal ngomong gitu, Bang. Oke. Kalau seandainya nih dalam waktu dekat
Bang Genta ingin melakukan mediasi ke pemerintahan dengan melakukan demo gitu. Apa nih yang mau dikritisi? Sebutin aja satu. Untuk saat ini ya, kalau dikasih kesempatan nih, aku mau demo, kabinetku semuanya, yuk kita harus demo. Apa nih yang ingin dikritisi? Kalau seandainya dikasih kesempatan. Kalau kita melihat permasalahan di kota ini lebih ke sampah bang ya, lebih ke sampah itu kan kunci dari banjir itu kan sampah. Eh, itu lebih ke sampah itu gimana untuk tempat pembuangannya bang. Kan selama ini pembuangan di Sungai Ning kan, itu lebih di dataran tinggi. Ya betul. Kalau bisa memang di pembuangan itu di dataran rendah. Itu memang diletakkan memang orang-orang ahli di bidang itu menyelesaikan masalah sampah. Nah permasalahan banjir sekarang, masalah banjir sekarang itu kan karena ada penyumbatan sampah, baik itu penyakit, baik itu yang lain tuh memang ada karena sampah. Faktor utamanya sampah. Faktor utamanya sampah. Iya. Sampah apa nih? Sampah masyarakat? Lebih ke sampah-sampah yang mana? Yang ada di Kota Sumber Oke, ya. Bukan sampah masyarakat ya? Bukan ya? Ya itu jokes teman-teman. Jadi memang yang saya rasakan juga permasalahan sampah, dan sekarang ini kan saya juga bisa dibilang ketua World Cleanup Days Indonesia, komunitas sampah internasional yang perdana mungkin ada di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Makanya setiap bulan kami tetap menggaungkan, yuk kita ada kegiatan nih. Kegiatannya apa? Kegiatan bersih-bersih sampah. Ya walaupun mungkin kita tahu pemerintah sudah berupaya di sini, tapi tetap isu ini harus kita angkat dan harus ada solusinya. Karena memang kita tahu udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah banjir, sekarang tiba-tiba banjir, dan itu gede, dan itu disorot dengan TV nasional gitu kan jadi tanda tanya juga kenapa bisa gitu. Dan ya salah satu faktor ya ulah dari masyarakat dan struktur persampahan yang ada di sini yang membuat banjir itu terjadi. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah juga. Iya, itu lebih kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita kan yang terjadi sekarang, orang-orang membuang sampah di sungai. Terkadang ada nih relawan ingin membersihkan sampah, tapi dari kesadaran masyarakat masih membuang sampah nihil ke sungai. Iya, nihil kesadaran masyarakat ini. Gorong-gorong. Jadi sama saja tidak ada relawan itu. Iya. Dan pemerintah juga tidak bisa disalahkan. Betul. Tapi pemerintah harus melek untuk solusi gimana permasalahan ini selesai. Oke. Dan itu harapan kita bersama ya. Nah, mengingat sebentar lagi ada kontestasi politik nih. Kita tahu ada beberapa calon yang mungkin bisa dikategorikan bertarung di pemilihan bupati dan wali kota Sungai Penuh. Ada nggak sih titipan Bang Genta untuk calon-calon ini tadi? Titipannya Pak, Bang, lebih ke arah komunikasi. Kami mahasiswa, kami pemuda, kami milenial, janganlah dibatasi komunikasi. Kalau bisa, memang ada ruang untuk pemuda, milenial, mahasiswa untuk bisa berkomunikasi ke pemangku jabatan. Oke. Kasih space ya untuk bersuara. Untuk bersuara. Karena ide-ide cemerlang itu dari para milenial, dari para pemuda atau mahasiswa yang ada di Kota Sumber Kabupaten Kerinci. Dan jangan itu jadi pemerintah yang memang anti kritik. Kita ingin memang pemerintah selanjutnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Sumber Kabupaten Kerinci. Dan kita tidak menyerang secara personalnya, tapi menyerang secara kebijakannya. Apa nih perubahan yang harus kita gaungkan untuk Kota Sungai Penuh agar bisa dikenal lagi di luaran sana. Betul. Karena kita butuh branding juga kan. Sungai Penuh ini kota apa sih? Kabupaten Kerinci ini kabupaten apa sih gitu.
Ya, Iya. jadi kita ingin memang ada perubahan dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Karena sayang loh, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini dibilang SDM-nya itu jauh di atas. Kualitasnya itu jauh di atas. Oke. Orangnya pintar-pintar, orangnya cerdas-cerdas, mempunyai ide-ide cemerlang. Banyak loh orang-orang Kerinci, Kota Sungai Penuh kuliah di luar karena fasilitas di Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci tidak memadai. Iya. Jadi kita ingin memang ada memang dari segi pendidikan memang ada universitas Kerinci atau universitas yang memang berstandar nasional yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Jadi kayak masyarakat, kayak anak-anak, pemuda-pemuda yang memang tidak bisa merasakan kuliah di luar, kuliah di kampus yang terbaik lah di luar di Jawa ataupun di kota-kota yang lain bisa merasakan pendidikan yang baik di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Oke. Terakhir, ada nggak sih pesan untuk kampus dari Bang Genta selaku Presma? Pesan mungkin ya itu, ayo bersama-sama itu pesannya, pesan untuk kampus, kita ingin dari mahasiswa, kita dari BM juga ingin melakukan yang terbaik untuk kampus, ingin memberi yang terbaik untuk kampus, ingin membawa nama kampus ke arah yang bisa dikenal di Provinsi Jambi maupun di nasional. Jadi saya berharap support penuh, baik itu dalam hal apapun, di support penuh agar bisa apapun yang ingin, rencana baik yang ingin kami buat itu bisa terlaksanakan. Oke. Dan itu harapan dan cita-cita dari Presma ya. Dan mungkin komandan-komandan yang ada di bawah naungannya Bang Genta. Ya. Selaku Presma BEM STIE saat ini. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Genta sudah hadir di Biar Farm Podcast. Tujuan saya baik, tujuan saya untuk gimana caranya supaya kita ini mahasiswa bisa kritis. Walaupun saya bukan mahasiswa, tapi saya tetap kritis tentang kebijakannya. Walaupun siapapun itu calonnya, siapapun itu yang nanti ke depan terpilih, saya akan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada. Kenapa? Ini untuk perubahan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Saya aja bisa, apalagi mahasiswa. Mahasiswa harus kuat, harus semangat. Oke, terima kasih Bang Genta sudah mampir. See you next time. Yeah. Thank you.